ini pengalaman mengajar saya ya dari beberapa PDK 3, mungkin udah nggak bisa dihitung ya, udah ada berapa puluh PDK 3 dari Balikpapan, Jakarta, Surabaya, dari teman-teman di Batam undang untuk mengisi untuk beberapa materi. Mungkin saya lebih banyak larinya ke teknis ya, karena emang di teman-teman PDK 3 lebih sering undang saya untuk di materi teknis ya. Itu ini. Kemudian nextnya lagi ini berapa PDK kita skip aja. Next. Oke. Kemudian untuk kita langsung aja ke materi intinya. Apa sih yang dimaksud dengan K3 konstruksi ini? Seperti yang kita bahas sekarang ini kan K3 udah melebar ya, bukan hanya konsennya di HSE, di safety ya ini ya. Karena sekarang ini K3 ini sekarang udah mulai berangsur-angsur dipecah. Artinya apa? Dari masing-masing perusahaan itu, dari beberapa perusahaan udah ada yang mengambilnya untuk di spesifik ya, mulai dari ada K3 untuk dikonstruksi yang akan kita bahas di siang hari ini, kemudian K3 juga untuk sipil, K3 juga untuk mungkin akses yang lain untuk di pengangkatan. Sekarang lebih banyak ya, kalau saya masuk di perusahaan itu K3-nya sekarang udah terpecah-pecah, jadi bidangnya, sub-bidangnya masing-masing ya. Seperti saya sekarang lagi concern juga untuk kerja di perusahaan RDMP JO dia di Balikpapan. Saya di situ membawain untuk koordinatornya untuk K3 di konstruksi maupun sipilnya. Kenapa? Sekarang memang di era sekarang ini udah K3-nya sekarang udah berkembang. Jadi K3 itu tidak hanya satu atau concernnya di satu titik pekerjaan, sekarang udah melebar kemana-mana. Nah, dari salah satu dari tujuannya adalah yang namanya K3 konstruksi ini adalah suatu kondisi atau faktor yang harus diwujudkan di tempat kerja. Apa tujuannya? Tujuannya adalah buat kawan-kawan calon-calon K3 ini adalah untuk melindungi tenaga kerja ya, yang mana selain untuk melindungi ya jangan sampai ada terjadi kecelakaan ataupun mungkin ada yang namanya penyakit yang menyerang tenaga kerja ya, termasuk juga bagaimana cara pencegahannya. Nah, makanya kalau untuk di konstruksi ini nanti dia multidisiplin, ilmunya banyak, ada mungkin dari sipil, mekanikal ya, termasuk juga mungkin dari sistem prosedur, ada juga mungkin dari sistem dari dia cara mekanikalnya. Jadi sekarang K3 konstruksi ini sekarang udah banyak dicari teman-teman. Apalagi ini nanti isu yang berkembang di Balikpapan buat teman-teman setelah Idul Fitri ini ya 2020 ya, kawan-kawan yang mungkin nanti udah akan mengambil skripsi, teman-teman yang akan mungkin terjun ke dunia kerja, banyak beberapa perusahaan ini udah mencari beberapa tenaga kerja HSE yang punya sertifikat untuk di K3 konstruksi. Ini saya kasih tahu di kawan-kawan bocoran dari teman-teman yang sudah saya masukin di beberapa perusahaan. Mereka sekarang lebih banyak larinya untuk mencari sertifikatnya di K3 konstruksi. Apalagi ini sekarang mau ada proyek Pertamina, kemudian IKN, ya beberapa proyek-proyek lain yang sekarang Balikpapan ini kan isunya udah menjadi penyangga ibu kota negara. Tuh. Ini yang saya udah berapa tempat udah masuk di beberapa perusahaan, sharing di teman-teman ya, kebanyakan mereka udah banyak mencarinya K3 konstruksi. Oke, lanjut. Apa sih tujuannya? Tujuannya dalam hal kita mempelajari dari sistem manajemen K3 konstruksi ini adalah sebagai bahan ajar buat kawan-kawan ya, terutama buat kawan-kawan mahasiswa HMPS K3 Uniba. Mungkin di teman-teman udah pernah dapat ya materi konstruksi ya. Kalau di zaman saya dulu waktu ambil kuliah di Uniba ya, kita udah dapat ya. Mungkin lebih banyak concernnya ke teknis. Saya juga nanti mungkin agak sedikit nyenggol ke teknis karena nanti kawan-kawan yang biasa nanti sebagai seorang HSE biasanya nanti akan kebanyakan terjunnya ke lapangan ya itu. Kemudian dari sisi bahayanya di pekerjaan konstruksi ini hampir tidak bisa dipungkiri, 75% rata-rata kejadian konstruksi
ini pekerjaan di konstruksi paling banyak penyumbang terbesar. 2017, 2018 ya. Mungkin kalau teman-teman pernah update beberapa kecelakaan konstruksi itu penyumbang terbesar ya, terutama mungkin kalau di 2017, 18 ya, beberapa kejadian yang teman-teman update mulai dari pekerjaan lifting, pekerjaan konstruksi bangunan, pekerjaan mekanikal, kebanyakan rata-rata itu di bidang konstruksi. Nah, ini. Kemudian dari sisi urutan kegiatan pekerjaan konstruksi, dari sisi urutan kegiatan yang saya singgung di awal bahwa pekerjaan konstruksi ini dia memang lebih kompleks, ya multidisiplin. Artinya apa? Tahap-tahapnya itu mulai dari sipil, pekerjaan engineeringnya, ya termasuk pekerjaan mekanikalnya ataupun yang lainnya semua ada hubungan dengan konstruksi. Nah di sini nanti saya lebih banyak nanti penekanannya ke konsepnya seperti apa gitu. Oke, next. Lanjut lagi. Apa sih pengertiannya secara umum ya? Untuk pengertiannya adalah suatu kegiatan ya membangun sarana maupun prasarana di dalam sebuah bidang arsitektur ataupun dari teknik sipil. Yang mana untuk sebuah konstruksi ini juga mungkin lebih identik dengan sebuah bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau beberapa area. Jadi memang dia dari awalnya mulai dari observasi, ya, kemudian perencanaan pembangunannya, desain engineeringnya, ya, kemudian mungkin dari tahap mungkin dari sisi lingkungannya, dia udah masuk ke dalam prasarana dari pekerjaan dari konstruksi tersebut. Itu. Oke, lanjut lagi. Nah, secara umum, proyek konstruksi ini dia harus memenuhi beberapa target. Apa targetnya? Targetnya secara umum ya syarat dari pekerjaan konstruksi ini sendiri. Yang pertama dia harus on time. Ya nih, apa yang dikatakan dengan on time? Pekerjaan konstruksi tersebut harus selesai, finish, komplit ya sesuai dengan schedule yang dicanangkan ya. Saya ambil contoh ya yang sekarang saya lagi ikuti kawan-kawan di pekerjaan proyek di Pertamina bahwa target proyeknya itu estimasi selesainya 5 tahun plus nanti 2 tahun untuk masa finishing ya. Artinya setelah dari 5 tahun, 7 tahun itu tidak boleh ada pekerjaan lagi. Jadi dia harus on schedule. Artinya harus sesuai dengan target yang dicanangkan. Even itu mungkin kondisinya mungkin dari cuaca, kondisi dari mungkin dari sisi lingkungan atau dari prosedur, targetnya harus selesai harus sekian tahun. Ini yang sifat dia harus tepat waktu. Bagaimana Pak dengan beberapa proyek-proyek yang sifatnya molor? Ya itu mungkin kita bisa ambil kesimpulan mulai dari mungkin dari prosedurnya, keluhan dari kontraktornya, penyedia jasanya, ya ini yang biasanya kalau di proyek wajib harus dia sifatnya harus on time. Kemudian ada lagi yang di bawahnya namanya on budgeting. On budget, di sini kita lebih banyak menyinggungnya adalah dia punya anggaran, ya. Anggaran tersebut nanti dia harus sesuai dengan nilai kontrak, nilai proyek yang dilakukan, ya ini berapa miliar, berapa triliun, ya ini. Karena nanti di sini menyangkut masalah anggaran yang dia anggarkan untuk pekerjaan tersebut. Kemudian dari sisi on specification, dia dari sistem lingkup pekerjaannya, ya. Lingkup pekerjaannya ini nanti concernnya seperti apa? Apakah dia untuk pekerjaan konstruksi migas, atau mungkin untuk proyek pekerjaan umum, ataukah untuk mungkin proyek-proyek ke pemerintah, ya ini. Kemudian ada lagi yang namanya on regulation. On regulation ini beberapa proyek yang pernah saya masuk ya walaupun saya nggak sampai sekian tahun ya paling cuma sebulan ya paling lama paling cepat mungkin 2 minggu yang pernah saya masuk di teman-teman untuk ngajar. Dia harus sesuai dengan regulasi yang berlaku ya regulasi yang berlaku di masing-masing kebijakan pemerintah setempat ya mulai dari bupati kemudian gubernur ya ini.
Regulasinya yang pasti tidak boleh merugikan masyarakat, ya. Seperti saya kemarin beberapa tahun kemarin saya sempat ke Kalbar, ya salah satu proyeknya dari Wika, perluasan pelabuhan, itu mereka udah concernnya udah komit terhadap lingkungan, ya perluasan pelabuhan sekian hektar, pembebasan lahannya, masyarakatnya tidak ada yang dirugikan, ya ini sesuai dengan regulasi, jangan sampai ada tuntutan, ya itu. Kemudian ada lagi yang namanya on return. Secara dikatakan on return ini dia peruntukan ya untuk masyarakat banyak. Contohnya apa? Contohnya kayak proyek PLTU ya untuk hajat hidup orang banyak, proyek untuk kilang ya seperti mungkin teman-teman kita sebagai orang Balikpapan. Kenapa di Balikpapan ini dibangun kilang perluasan? Karena Balikpapan ini dia mencakup 60% untuk kebutuhan di Indonesia Timur. Mau tidak mau kebutuhan untuk untuk kebutuhan minyak ya termasuk BBM itu semua concernnya nanti di Balikpapan. Dia mengcover untuk di wilayah Indonesia Timur. Makanya perluasan ini betul-betul dibutuhkan supaya kilang yang nanti kita bangun ini dia tidak sampai kewalahan ya, walaupun mungkin ada beberapa kilang-kilang lain yang ada di Indonesia. Ini yang sifatnya on return untuk kebutuhan hidup orang banyak. Kemudian yang di bawahnya lagi ada namanya on repetitive. Yang namanya on repetitive ini adalah salah satu bahwa suatu proyek ini jangan sampai hasil yang dihasilkan ini dia sifatnya apa? Berulang-ulang ya. Contoh nih biasanya ada beberapa proyek tiba-tiba digunakan, dipakai, tiba-tiba tidak sesuai dengan spesifikasinya. Ada beberapa proyek yang pernah saya masuk, tiba-tiba baru jalan setahun 2 tahun udah mangkrak. Tanya sama teman-teman di SE-nya, ya informasinya nggak sesuai ya Pak dengan speknya. Ujung-ujungnya apa? Mangkrak ya. Akhirnya apa? Ya udah nggak bisa digunakan. Ya, ini yang sifatnya termasuk juga dia dari sisi pendanaannya juga sama. Ya ini yang sifatnya beberapa proyek konstruksi. Tuh. Oke, lanjut lagi. Next. Nah, beberapa jenis proyek konstruksi ya secara umum mungkin ini yang harus teman-teman pegang. Karena jenis proyek konstruksi ini ya dari sisi konstruksi yang pertama kita ada namanya konstruksi bangunan, yang kedua ada konstruksi bangunan gedung, yang ketiga kita namanya konstruksi dari teknik sipil. Oke, kita bahas yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan konstruksi bangunan? Konstruksi bangunan ini adalah yang sifatnya dia pembangunan residential construction ya. Residential construction ini dia lebih concernnya adalah untuk kebutuhan masyarakat. Contohnya apa? Developer, pengembang perumahan, yang pasti dia harus disupport dengan sarana penunjangnya. Seperti apa? Seperti adanya listrik, kemudian air, ya, jalan, ya ini yang namanya kita bilang namanya residential construction. Kemudian ada lagi namanya konstruksi bangunan gedung. Konstruksi bangunan gedung ini dia udah skopnya udah agak luas ya. Kenapa? Karena dia udah sifatnya udah bangunan untuk industri ya. Ini kalau mungkin teman-teman sering lihat ya di Balikpapan ya yang dia mulai dari kilo 13 sampai arah ke kota itu kalau mungkin kita lihat beberapa bangunan ya besar ya yang sifatnya untuk kegiatan industri. Ini yang kita bilang namanya konstruksi bangunan gedung. Kemudian ada lagi yang namanya konstruksi teknik sipil. Di konstruksi teknik sipil ini lebih banyak concernnya adalah untuk pabrik ya, untuk PLTU, kemudian untuk pabrik sawit, pabrik-pabrik baja, termasuk area pengolahan minyak ya, pengolahan biji besi. Ini yang sifatnya untuk konstruksi di teknik sipil. Ini yang nanti mungkin teman-teman harus bisa memilah karena nanti berapa jenis konstruksi proyek ini dia dipilah menjadi 3 bagian. Ada konstruksi bangunan gedung, sama konstruksi dari teknik sipil. Next. Baik, yang namanya sistem manajemen keselamatan dan kesan kerja konstruksi ya secara umum adalah seluruh rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mana nanti di sini ada pekerjaan konstruksi yang mencakup dari
bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal, ya, termasuk juga elektrikalnya dan sarana jasa pendukung lainnya. Jadi memang sistem manajemen keselamatan kerja ya khususnya untuk konstruksi ini dia lebih kompleks. Artinya apa? Karena nanti semua dari SDM-nya, ya sumber daya manusianya, kemudian dari prasarananya, kemudian dari sistem pekerjaannya, prosedur, semua ada di situ. Ini. Jadi nanti saya sambil kasih semangat buat teman-teman, kalau kalian ingin cari ilmu tentang K3, masuklah ke perusahaan yang hubungan dengan konstruksi. Karena di sini semua ilmunya ada semua. Ya, ini yang pernah saya singgung di adik-adik kelas yang sering ketemu saya di lapangan. Karena kalau konstruksi ini semua ada ya untuk ilmunya itu. Oke, next. Lanjut lagi. Nah, untuk pekerjaan konstruksi itu sendiri, ya, balik lagi dikit, Mas. Balik, next, yang kembali ya, oke. Komite Keselamatan Konstruksi, nah ini ya, untuk Komite Keselamatan Konstruksi, kenapa sih pemerintah membuat ada yang namanya Komite Keselamatan Konstruksi? Ya, secara umum, kita dari rule-nya ada namanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, ya, nomor 5/PRT, ya, tahun 2014. Kemudian ada lagi Peraturan Menteri nomor 2/PRT, ya, tahun 2018. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengawasi ya seluruh rangkaian kegiatan pekerjaan yang ada hubungan dengan konstruksi, yang mana untuk mencegah jangan sampai ada namanya terjadinya kecelakaan, penyimpangan, ya, kemudian mungkin adanya pembinaan, pengawasan ya dari masing-masing semua penyedia jasa dan pengguna jasa. Makanya dibentuklah komite ini. Yang pasti dari masing-masing yang ada di Indonesia semua ada namanya asosiasi. Mungkin kalau kita lebih identik kita ada namanya HAKI, IAAKI ya, salah satu organisasi dari pemerintah, panjang tangannya pemerintah yang sifatnya adalah salah satu badan organisasi yang mencakup membawahi tentang pekerjaan di konstruksi. Ini beberapa peraturan yang mungkin nanti teman-teman harus hafal ya itu. Oke, next-nya. Lanjut lagi. Tujuannya apa? Selain tujuan yang saya singgung di awal, ya, tujuan yang saya singgung di awal, tujuan komite dari keselamatan konstruksi ini sendiri, yang pertama adalah mencegah ya para pekerja, termasuk pelaku industri, ini jangan sampai dia harus sifatnya ada namanya insiden. Jadi dia harus ada namanya insiden free, bebas dari kecelakaan kerja. Ya, di sini nanti targetnya apa? Targetnya masing-masing pelaku industri, mulai dari top level manajemen, kemudian dari superintendent, supervisor, pengawas, ya, sampai termasuk orang HSE-nya, orang ketiganya, ini harus sifatnya dia ini jangan sampai ada namanya kecelakaan. Jadi betul-betul harus insiden free, ya, ini bebas dari kecelakaan. Kemudian di bawahnya ada lagi namanya lost time incident. Di lost time incident ini, ya, jangan sampai hilangnya waktu kecelakaan. Karena kalau sudah ada namanya kecelakaan, otomatis waktu untuk melakukan kegiatan ya pekerjaan ini akan terhambat. Kenapa? Karena nanti sifat dari kecelakaan ini yang pertama adalah selalu ada korban, jelas ya. Siapa korbannya? Ya, yang rata-rata adalah orang-orang yang ada di lapangan. Kemudian selalu menghambat produksi, ya, menghambat pekerjaan, ada namanya investigasi, ya, kecelakaan dari masing-masing dari dari masing-masing pejabat, ya, mulai dari mungkin dari manajemen sampai ke level bawahan. Kemudian selalu ada kerugian, ya, terjadi setiap saat, ya. Jadi memang kecelakaan ini dia sifatnya tidak mengenal waktu dan tidak ada yang sifatnya dia pas selalu ada namanya janjian. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, ini ada lagi namanya insiden injury free. Mungkin kalau teman-teman jarang ya dengar bahasa ini ya.
Ini insiden injury free ini adalah salah satu moto yang kebanyakan dipakai, digunakan di perusahaan oil and gas, ini gas ya ini. Kenapa? Karena di sini nanti kawan-kawan ditekankan adalah dari sisi pengenalan bahaya, behaviornya. Setelah dapat pengenalan bahayanya, behaviornya, ya kawan-kawan nanti di sini apa? Mensosialisasikan, mengingatkan ke kawan-kawan. Apa tujuannya? Jangan sampai mungkin kawan-kawan yang tidak paham, ya tidak tahu, kita biarkan. Ya di sini. Ya jadi kalau di sini nanti insiden injury free ini lebih banyak ke pengenalan dan ke sosialisasi ke teman-teman. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai ada namanya terjadinya insiden injury. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nextnya. Untuk petugas K3 konstruksi itu sendiri, ya. Jadi kalau untuk petugas K3 konstruksi, ini adalah salah satu bagian dari pengguna jasa atau dari bagian organisasi dari penyedia jasa yang telah mengikuti dan bimbingan teknis. Nah, di sini yang buat kawan-kawan semua, ya. Di sini nanti ada namanya pengguna jasa. Pengguna jasa ini otomatis dia kontraktornya, ya, penyedia jasa, subkonnya, ya, ini harus terdaftar. Selain terdaftar, dia harus berbadan hukum, ya, termasuk mungkin juga ada beberapa penyedia jasa yang sifatnya perorangan, ya, yang sifatnya dia mungkin invest, ya, tapi secara umum kalau mau amannya lebih bagus harus berbadan hukum. Dan yang pasti dia harus mengikuti pelatihan. Apa pelatihannya yang biasanya buat kawan-kawan harus bekalin buat teman-teman nanti begitu terjun ke dunia kerja. Di sini nanti kalau saya ambil contoh untuk di pemerintahan, saya ambil di level kementerian, biasanya nanti untuk pelatihan bimbingan teknisnya, ya kita ada beberapa level. Yang pertama ada namanya ahli muda konstruksi, ya. Ini biasanya pelatihannya diambilnya kurang lebih 5 hari. Setelah nanti teman-teman sudah mahir, sudah mapan, sudah menguasai, baru nanti ambil yang ke madianya. Itu. Jadi ada muda, ada madia. Pak, bagaimana Pak kalau saya nggak punya, tapi saya ada dapat dari organisasi, contoh dari HAKI atau dari IAKI, nggak apa-apa. Ya, itu karena memang itu salah satu kepanjang tanganan dari pemerintah. Mungkin dari Kemenaker ada juga namanya A2K4, ya, asosiasi, ya, untuk keselamatan kerja konstruksi, sama ya ini. Cuma memang kalau lebih bagusnya untuk nambah nilai jualnya minimal yang teman-teman harus punya yang saya bilang tadi, ya, ada muda dan juga ada satu media. Ini yang penting. Kenapa? Dalam suatu penyedia jasa, ya, pengguna jasa untuk di kegiatan konstruksi itu ada yang namanya SKP, ya, surat ketetapan penunjukan. Nah, kenapa nanti di sini teman-teman mewakili dari masing-masing perusahaan, ya, salah satu bagian dari tenaga ahlinya. Ini ya harapannya teman-teman bisa dapat, ya, bisa ngambil ya ini kalau untuk di K3 konstruksi ini sendiri itu. Oke, nextnya. Nah, tujuannya ya dari petugas K3 konstruksi ini sendiri dibentuk, ya. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko, ya. Pasti kawan-kawan sudah punya gambaran bahwa yang namanya pekerjaan konstruksi dengan multikultur, multikompleks, orang-orang dari masing-masing budaya, masing-masing daerah, ya pasti dari sisi behaviornya beda-beda. Ada mungkin yang sifatnya udah paham, tapi ya sifatnya ya tahu, ya cuek, acuh, ya. Ini dah teman-teman sebagai seorang K3 harus bisa mengidentifikasi yang namanya bahaya dan resikonya. Itu mungkin dari pembuatan kiranya, ya, kemudian dari pembuatan dari mungkin JSA-nya, termasuk nanti prosedurnya, ya ini semua nanti diimplementasikan. Itu. Kemudian yang di bawahnya ada lagi yang namanya tindakan pencegahan. Dari masing-masing area pasti dari tingkat skopnya, risknya pasti beda. Ya ini, saya ambil contoh beberapa kegiatan konstruksi, mungkin ada yang sifatnya minor risk, ada yang sifatnya medium risk,
ada yang sifatnya mungkin major risk. Nah, di sini kawan-kawan sebagai seorang K3 yang untuk di level manajemen harus mengambil tindakan pencegahan apa yang kira-kira pantas, apa yang kira-kira pas buat jangan sampai kegiatan tersebut membahayakan pekerja, kemudian merugikan perusahaan, bahkan sampai terjadinya mungkin kecelakaan yang kita tidak inginkan. Tindakan pencegahan ini biasanya bisa berupa satu, sosialisasi ke teman-teman ya dengan cara melakukan TBM, toolbox meeting ya, kemudian mengasih campaign ya beberapa spanduk ya di tempat kerja, karena ini sudah termasuk tuntutan juga bahwa setiap di area pekerjaan itu wajib harus ada namanya safety sign ya. Ini safety sign ini tujuan untuk sebagai reminder buat pekerja agar jangan sampai dia terjadi kecelakaan ya. Kemudian ada lagi yang namanya sosialisasi ya dari masing-masing level, mulai dari level top manajemen, kemudian level dari superintendent, supervisor, pengawas sampai bawahan. Dan masing-masing ini nanti ada ya itu, karena nanti tindakan pencegahannya adalah poinnya jangan sampai ada yang namanya terjadinya kecelakaan gitu. Kemudian yang ketiga di bawahnya ada lagi yang namanya penyakit akibat kerja. Ini yang mungkin yang sering banyak ya di kawan-kawan ya, di penyakit akibat kerja ya, karena kalau udah pekerjaan konstruksi ini ya mungkin pekerjaan lainnya pasti ada namanya resiko, pasti ada namanya penyakit akibat kerja ya. Apa aja penyakit akibat kerjanya nih? Kebanyakan ini kalau teman-teman di konstruksi yang pasti rata-rata mungkin ya, contoh yang paling simpel aja pekerjaan manual handling di teman-teman, karena teman-teman sipil, teman-teman konstruksi lebih banyak mungkin pekerjaannya yang concernnya yang simple itu biasanya manual handling. Kita mungkin nggak tahu ya apa sih dampaknya, apa sih paparan efeknya kalau pekerjaan tersebut kita rutin, continue kita lakukan. Atau yang sifatnya berjenjang, ada namanya kronis dan akut. Mungkin buat kawan-kawan teman-teman yang di bagian mekanikal, biasanya teman-teman operator, ya operator kren, operator genset, operator-operator lain yang biasanya untuk support pekerjaan konstruksi, ya, contohnya kayak kebisingan itu sendiri, ya, ini yang sifatnya akan terpapar bila dia masuk di masa usia non produktif ini. Kemudian resikonya apa sih rata-rata? Ya, resikonya rata-rata untuk di pekerjaan konstruksi ini sendiri ya hampir sama dengan tempat yang lain ya, di industri yang lain ya. Rata-rata yang paling dominan adalah kebakaran, kemudian ada peledakan, kolaps struktur ya, mungkin ada post major ya atau yang lainnya nih. Ya mungkin yang beberapa tahun yang lalu sempat ada yang mungkin teman-teman pernah lihat di media sosial, kejadian kegiatan konstruksi di salah satu perusahaan galangan di Jawa, konstruksi pekerjaan perancah ya, yang sampai ada korban, begitu diinvestigasi ya akhirnya apa, salah satu bangunannya tidak sesuai dengan speknya. Singkat cerita, pengawasnya, mandornya harus urusan dengan hukum. Ini yang penting buat teman-teman, resikonya yang harus kita pikirkan. Kemudian dari sisi manajemen risiko, ini sendiri biasanya dari pekerjaannya, tingkat resikonya, dampaknya, paparannya, efeknya, ya ini termasuk nanti yang terakhir dari biaya kos. Kos ini menyangkut masalah yang lain ya, karena nanti ya teman-teman biasanya yang agak sedikit berat ini beberapa perusahaan dari main kontraktor, kemudian dia mendelegasikan pekerjaan ke subkon yang dapat pekerjaan ya, biasanya nanti yang agak sedikit kita extra effort ini adalah teman-teman yang biasanya udah ikut di subkon. Kenapa? Karena kebanyakan mungkin tidak semua ya, kebanyakan subkon ini kebanyakan dia selalu memikirkan apa, kos dulu ya. Mungkin kalau orang-orang umum ya menganggap bahwa K3 ini termasuk bagian pemborosan ya, banyak makan biaya. Ini yang sering kadang-kadang saya sering dengar istilah itu, tapi sih sebenarnya tidak juga ya. Bahkan kalau saya bilang
untuk sebagai apa? Untuk image-nya perusahaan tersebut, image-nya perusahaan kalian. Kenapa? Jangan sampai mungkin kita masuk ke tempat kerja, kemudian kita lihat kondisi tempat K3-nya agak kurang, kemudian hari-hari dapat temuan, dapat komplainan, ya ini yang kadang-kadang agak dilema ya. Saya juga terus terang kadang-kadang agak susah ya buat di teman-teman. Mau tidak mau saya paling hanya sekedar kasih nasihat, kasih saran, yang minimal cari option jalan tengahnya aja. Ini yang kadang-kadang dari sisi cost ya untuk di pekerjaan di biaya konstruksi. Ini biasanya rata-rata kalau pekerjaan tersebut rata-rata kebanyakan ya kontraktor itu mengasih pekerjaan ke subkon yang mungkin notabene agak sedikit ya kaget ya dengan pekerjaan konstruksi ini sendiri itu. Oke, lanjut lagi. Nextnya. Nah, secara umum sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi ini dia terdiri dari 5 aspek. Ya, apa aja sih 5 aspeknya ini? Yang pertama ada namanya kebijakan dari K3. Ya, di era sekarang ya semua perusahaan ya sebelum dia masuk terlibat di pekerjaan wajib harus punya SMK 3 ya, wajib dia punya juga kebijakan ya, visi misi dari perusahaan tersebut, HSE plan-nya ya, kebijakannya dia punya, ini yang harus diterapkan buat teman-teman. Jangan sampai ada perusahaan begitu dia diaudit, dicek ya, ternyata dia tidak punya kebijakan K3-nya. Ini yang kadang-kadang agak sedih ya, saya kalau lihat di teman-teman. Akhirnya apa? Perusahaan tersebut dikembalikan, dievaluasi itu. Kemudian yang di bawahnya lagi ada yang namanya perencanaan K3 ya. Di perencanaan K3 ini mulai dari lingkup terkecil ya, lingkup terkecil dari dia punya struktur capnya, orang-orangnya, ya tenaga ahlinya, kemudian nanti bergerak lagi ya dari dia punya standar pekerjaannya sesuai dengan lingkupnya, area mana dia bekerjanya, standar apa yang digunakan, ya ini nanti dia harus menyesuaikan itu. Nanti mulai dari dia mungkin SOP-nya, JSA-nya, atau mungkin yang lainnya. Kemudian pengendalian operasional juga sama ya, pengendalian ini nanti dia harus bersama-sama dengan ownernya ya, dengan para pemangku kebijakan, ini dia harus yang mengecek ya, melakukan pekerjaan secara bersama-sama ini. Kemudian nanti ada lagi pemeriksaan dan evaluasi kinerja. Di sini nanti biasanya evaluasi ya bila mana salah satu pekerjaan tersebut ini dia butuh direview. Beberapa contoh biasanya kalau di beberapa perusahaan-perusahaan migas ya, mungkin tambang atau mungkin yang lainnya ada namanya evaluasi ya, manajemen review. Nanti biasanya nanti dia agak ada temuan, kemudian dipanggil kontraktornya, mengevaluasi pekerjaan tersebut, ya kemudian nanti mungkin ada sedikit review yang dia bahas itu. Kemudian tinjauan usulan. Di tinjauan usulan ini nanti mungkin ada beberapa update-update yang mungkin dari kebijakan-kebijakan dari perusahaan atau mungkin kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Nah, di sini nanti masing-masing di level manajemen, termasuk dari kita sebagai seorang K3-nya harus update, minimal harus paham kira-kira apa tinjauan usulan yang diberlakukan di perusahaan tersebut. Mungkin kalau saya ambil contoh, biasanya kalau di sekelas di Pertamina ya, Pertamina itu biasanya ada namanya manajemen review. Mungkin kalau di beberapa perusahaan ada lagi namanya manajemen audit ya, kemudian site visit audit, ini sama itu ya. Ini kalau di SMK 3-nya untuk konstruksi. Lanjut lagi. Next-nya. Nah, untuk penerapannya ya, balik lagi dikit Mas yang tadi. Oke, penerapan untuk SMK 3 konstruksi ditinjau dari bahayanya memang agak sedikit kompleks ya, itu seperti yang di awal tadi. Nah, di sini nanti ditinjau dari sisi bahayanya ya pastilah kawan-kawan harus paham ya, harus paham, harus mengerti. Dengan melakukan apa? Satu, observasi ke lapangan ya, melihat kondisinya. Kemudian melakukan interview ke beberapa pekerja ya, ini
kira-kira apa resikonya, bahayanya, ya. Kemudian mungkin nanti mendiskusikan dengan masing-masing entity, ya, masing-masing service, ya, mulai mungkin dari orang sipil, orang dari mekanikal, orang dari mungkin engineering, ya, ini untuk penerapannya. Karena nanti di sini, ya, semua harus terlibat. Jangan sampai nanti sudah begitu diluncurkan penerapannya, tiba-tiba ada evaluasi, ada koreksi dari masing-masing pekerjaan tersebut. Itu. Oke, nextnya lagi. Nah ini, tugas dan tanggung jawabnya dari para pemangku pekerjaan di K3 konstruksi. Ya, ini tugas dan masing-masing tanggung jawabnya. Yang pertama kita ada namanya owner, ya, pemilik proyek. Owner atau pemilik proyek ini adalah salah satu klien pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ini yang biasanya rata-rata orang yang sebagai pemenang dari proyek tersebut, ya. Ini dia biasanya nanti tugasnya adalah untuk memastikan, ya, bahwa skop dari pekerjaan tersebut ini sesuai dengan pekerjaan dari yang udah dijalankan. Nih, biasanya nanti dari sisi pekerjaannya, rencana awalnya, kemudian target pelaksanaannya, kemudian target selesainya, kemudian nanti ada mungkin evaluasi-evaluasi yang harus dibahas nih dari masing-masing pemilik dari proyek. Masing-masing ini nanti biasanya nanti mereka harus koordinasi, ya, melihat, ya, terjun langsung ke lapangan, kira-kira apa yang dia butuhkan untuk sebagai bahan pertimbangan. Gitu. Kemudian nanti ada lagi di bawahnya kontraktor pelaksana. Kontraktor pelaksana ini masing-masing adalah salah satu kontraktor, ya, rekanan, ya, dari pemenang tender, ya, karena dia nanti di sini harus sesuai dengan skop, ya, skop dari bidang usaha, ya, dari pelaksanaannya kegiatan tersebut. Karena masing-masing kontraktor ini mereka harus punya tenaga dan dia punya apalagi alat, ya, kemudian sarana pendukungnya harus sesuai. Jangan sampai kontraktor pelaksana ini dia minim pengetahuan, minim pengalaman, karena nanti biasanya nanti sebelum dia masuk dia akan dilihat, ya, seberapa pengalaman dia bermain di kegiatan konstruksi, karena nanti akan dievaluasi. Nah, sering juga saya lihat kadang-kadang di kawan-kawan, ya, kalau masuk di beberapa perusahaan-perusahaan pemerintah, kontraktornya ini kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang nggak sesuai dengan speknya. Begitu ngobrol sepintas, ya cerita kadang-kadang, ya gini lah Pak, kita belum pernah main di perusahaan pemerintah, perusahaan yang sifatnya mungkin aturannya mungkin agak sedikit detail, ya nih mau nggak mau apa ujung-ujungnya ya kasihan sendiri buat si kontraktor, apa contoh di reject, dikembalikan, dievaluasi. Nah, kalau udah mainnya mungkin di kontraktor yang udah agak besar, sekelas pabrik, BUMN, juga sama, ya, karena mereka nih nanti biasanya harus melampirkan detailnya seperti apa dia punya skop pekerjaannya. Jangan sampai, ya, yang saya bilang tadi, di reject, kemudian ya notabene tidak bisa ikut di pekerjaan pelaksanaan tersebut. Ini makanya kenapa kalau di beberapa pekerjaan konstruksi biasanya kalau untuk kontraktor-kontraktor ini di awal mereka harus melampirkan beberapa persyaratan. Ya, contohnya kayak TSMS-nya itu. Ini. Kemudian ada lagi yang namanya pekerja, ya. Di pekerja ini masing-masing pekerjanya, SDM-nya dia harus mumpuni, ya, harus apa? Harus sesuai dengan bidangnya. Kalau mungkin di level HSE-nya harus sesuai. Nah, kalau di berapa aturannya, kalau sekarang nih minimal harus punya basic safety, ya. Kemudian buat teman-teman mungkin apa, harus ada pembekalannya, harus ada punya K3 umum, kemudian K3 operator migas, pengawas, atau mungkin yang udah untuk Evan, mungkin ambil yang lebih detail lagi, yang spesifik, ya ini, ya karena ini menyangkut masalah apa? Masalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Kalau semakin perusahaan itu bagus, ya, pekerja SDM-nya juga handal, ya, rata-rata pemilik proyek atau owner ini
dia akan menggandeng terus, mengundang terus kalau dia dapat pekerjaan di tempat lain ya. Saya ambil contoh, saya sekarang ngikut di salah satu subkonnya perusahaan Hyundai ya, yang sekarang lagi nggarap di RDNBGO ya, tapi masih subkonnya aja. Di cerita dari kawan-kawan, mereka itu rata-rata udah rekrutmennya kontraktor Hyundai yang dari daerah lain. Ada yang dari Sarula, dari Sumatera, ada yang dari Tabalong, dari Kalsel, ada yang dari Garut, Jawa Barat. Kenapa? Karena mereka punya punya image-nya pekerjaannya bagus. Akhirnya apa? Akhirnya si pemilik proyek ini menggandeng kontraktornya. Dah pakai aja kontraktor ini, dia udah sering ikut kita. Kita udah tahu cara kerjanya, dia bagus kerjanya. Gak usah cari kontraktor lain, nanti kita ngasih pembekalan lagi, ngasih untuk pengajaran lagi, ya itu. Nah, termasuk pekerjaannya. Pekerja ini biasanya kalau udah pernah main di satu pekerjaan, biasanya nanti kalau ada proyek di tempat lain yang sifatnya untuk konstruksi, rata-rata ini pasti akan dipanggil. Nah, ini ya rata-rata untuk pekerjaannya. Kemudian dari manajer ya, kalau dari site manager ini rata-rata ya adalah orang yang tugasnya adalah mengawasi ya seluruh kegiatan ya pekerjaan di lapangan ya, mengawasi pekerjaan tersebut jangan sampai ada namanya deviasi gitu. Kemudian ada lagi yang namanya ahli konstruksi dan engineeringnya. Di sini nanti juga sama ya, tanggung jawabnya hampir sama dengan masing-masing dari bidang itu. Termasuk nanti ada supervisor lapangan ya, orang yang mengawasin langsung ya, yang tugasnya mengawasin. Kemudian ada lagi namanya safety construction. Nah, di safety construction ini ya, dia harus lebih paham apa yang detailnya yang dia punya pekerjaan yang ada hubungan dengan construction. Sambil contoh, saya cerita di pekerjaan di lifting aja ya, di pengangkatan. Kalau udah masuk di perusahaan migas, teman-teman kontraktor itu dilarang membawa alat untuk pengangkatan yang sifatnya handmade, buatan tangan, yang tidak sesuai dengan spek dari manufaktur. Kenapa? Karena satu, tidak ada garansi. Kedua, kalau terjadi failure, siapa yang bertanggung jawab? Yang ketiga, biasanya mereka harus ada yang namanya pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ya, ini kalau di aturannya seperti itu. Nah, mungkin kalau di teman-teman di apalagi ya teman-teman di aspek lain biasanya apa? Dari pekerjaan sipil, penggalian juga sama ya. Mungkin dari skop dia punya berapa kedalamannya, berapa dia punya untuk penumpukan materialnya ya, kemudian berapa untuk dia punya pekerja yang masuk ke dalam, ini juga sama nih udah masuk di pekerjaan yang untuk di safety construction. Atau mungkin yang lain lagi untuk desain yang lain juga sama, semua udah pasti udah punya pegangan dan skill dan kompetensi masing-masing. Ini untuk tugas dan tanggung jawabnya dari K3 di konstruksi. Nextnya, lanjut. Nah, ini beberapa pengetahuan aja ya, beberapa regulasi untuk di K3 konstruksi. Yang pertama ada namanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99. Ini yang ada hubungannya dengan jasa konstruksi ya. Jasa konstruksi ini biasanya nanti beberapa perusahaan ya. Kalau kita di Indonesia mungkin udah teman-teman udah sering dengar ya, beberapa perusahaan-perusahaan yang terkenal ya dari pihak pemerintah, ada Wika, Utama Karya, Waskita, Adikarya, itu yang semua udah jago-jago, itu udah di jasa konstruksi dan mereka udah punya nama, udah punya punya nama ya. Saya waktu kemarin di Kalbar itu lihat salah satu perusahaan ya bangga ya sebagai anak bangsa ya, sekelas Wika itu dia udah mainnya sampai internasional, sampai di Arab sana bangun jalan tol, di Abu Dhabi bikin gedung, kemudian di mana di Asia juga bangun semua. Ya kita boleh bangga ya, salah satu anak bangsa udah bisa eksplorer keluar ini ya, jasa konstruksi. Mungkin kalau di perusahaan swasta, mungkin kalau selevel Balikpapan ada juga ya, saya nggak sebutin namanya, beberapa perusahaan yang udah ternama untuk dikonstruksi. Kalau yang untuk nasional
Ya mungkin kalau di zaman saya dulu ada salah satu perusahaan konstruksi yang ternama juga, udah main keluar juga. Kemudian ada izinnya juga. Untuk di izin ini biasanya nanti bagi penyedia jasa ini diatur di PP nomor 28 tahun 2008 ya untuk perizinannya. Karena masing-masing penyedia jasa konstruksi atau regulasinya harus ada izinnya. Kemudian pengikatan suatu pekerjaan ini di PP nomor 29 tahun 2000. Biasanya nanti satu perusahaan ya dia akan diikat, maksudnya dia akan ada namanya kontrak ya. Ini diikat sampai berapa lama pekerjaan tersebut berlangsung itu. Yang terakhir nanti ada namanya kontrak kerja konstruksi. Di kontrak kerja ini nanti teman-teman ada namanya kontrak. Bunyi kontrak ini harus betul-betul dipahamin, jangan sampai ya kalau masing-masing perusahaan antara main kon, subkon terjadi clash ya, karena nanti biasanya mereka nanti akan mereviewnya dilihat dari kontrak. Makanya pentingnya teman-teman seorang safety, seorang HSE minimal kawan-kawan tahu ya isi dari kontrak tersebut, walaupun mungkin kita nggak sedetail tahu berapa dia punya nilai harga kontrak, kemudian yang pasti kita tahu dari skop dari aspek keselamatannya ini dari bentuk nilai kerja kontraknya itu. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk peran masyarakat ya, apa peran masyarakat ya terhadap yang namanya jasa konstruksi ini? Peran masyarakat ya terhadap jasa konstruksi, yang pertama masyarakat ini harus melakukan pengawasan. Apa melakukan pengawasan ini? Ya, saya ambil contoh, kalau di beberapa proyek-proyek ini yang ada bersinggungan dengan masyarakat di sekitar area tempat kerja, biasanya apa? Mereka merasa nggak nyaman, mungkin pekerjaannya bising, ataupun mungkin pekerjaannya ada aspek lain debunya yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Kemudian apalagi kegiatannya mengganggu aktivitas masyarakat situ, maka di sini ya kebanyakan nanti biasanya nanti ada lembaga swadaya yang melakukan apa? Melakukan ya, pengawasan ya yang sifatnya nanti untuk supaya masyarakat juga jangan sampai dirugikan ya ini ya. Saya dulu pernah di daerah Samboja ya Pak ini, pas pernah diundang salah satu perusahaan di sana, ya ada salah satu di sana orang kampung ya komplain pekerjaan proyeknya, dia merasa ya orang kampung nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur siang, kemudian dia punya ternaknya banyak yang gagal karena getarannya dari dia punya aktivitas alat-alat beratnya. Kemudian masyarakat kalau waktu musim hujan ya dia punya hasil apa debunya itu airnya tidak bisa dikonsumsi. Nah ini makanya yang kadang-kadang ini pengawasan yang kadang-kadang ya mungkin kita harus bisa dukung ya buat teman-teman. Kemudian penggantian yang layak. Penggantian layak ini biasanya nanti ya contohnya biasanya apa? Dari dia punya alat-alat ya. Nih, jangan sampai alat-alat tersebut yang contoh tadi untuk konstruksi ya. Contoh kalau untuk pekerjaan di pemancangan jangan sampai alat tersebut katakan tidak standar, mengganggu orang ya dari sisi kebisingan ya, dari sisi mungkin ya pencemaran yang lainnya ya harus menggunakan alat yang layak, yang standar, yang sesuai dengan peruntukannya. Kemudian menjaga ketertiban dan pelaksanaannya. Ini nanti lebih banyak bersinggungan dengan faktor keamanan ya, terutama biasanya apa? Adanya nama isu demo ya, mungkin masyarakat yang merasa butuh pekerjaan ya, butuh mata pencarian. Jadi ya dari pihak manajemen di konstruksi minimal harus menggandeng ya, jangan sampai ya orang lain ya yang sekitar tempat kerja yang tidak dapat kesempatan. Kemudian mencegah terjadinya kecelakaan. Kenapa kok masyarakat juga dilibatkan terjadi kecelakaan? Karena di sini nanti masyarakat juga harus tahu ya, walaupun mungkin nggak harus tahu detail, minimal oh ini ada kecelakaan tadi kemarin di sini, kira-kira apa penyebabnya. Biasanya nanti di sini masyarakat ya hanya sifatnya penyebabnya apa, jadi tidak langsung
ya langsung tahu detail, minimal harus tahu, jangan sampai nanti masyarakat di sini tiba-tiba ada salah satu mungkin kerabat yang menanyakan, ini di tempat kalian kemana ada kecelakaan ya? Itu kan proyeknya dekat sini. Nah ini biasanya kadang-kadang saya kok nggak tahu Pak, saya nggak dengar ini kejadian di mana. Ini biasanya nanti masing-masing pentingnya dari peran masyarakat ya terhadap untuk pengawasan di jasa konstruksi. Oke, lanjut lagi. Lanjut, next. Nah, nih. Kemudian peran pemerintah di jasa konstruksi ya. Mungkin ini sama ya kayak di awal ya, melakukan pembinaan juga. Pembinaan ini nanti ya termasuk nanti ya sama dari tenaga ahli, izin-izinnya dari teman-teman pelaku industri, kemudian evaluasi ya. Ini nanti dari peran pemerintah karena nanti kalau untuk jasa konstruksi rata-rata ya semua harus ada namanya pembinaan ya itu. Next-nya. Nah, ini sanksi. Ini biasanya kalau sanksi ini ya kebanyakan perusahaan-perusahaan dari jasa konstruksi yang mengabaikan ya, tidak sesuai dengan penggantian ya atau mungkin kompensasi ya itu. Mungkin saya sedikit sharing lagi, pernah beberapa bulan yang lalu ya ada salah satu perusahaan subkon, di salah satu subkonnya yang pernah saya ikut tapi saya tidak masuk di situ, itu dia pengembangnya ya subkonnya kabur. Kenapa kabur? Karena si pekerja tersebut ternyata mengalami ya harus ini ya kehilangan dia punya salah satu organ tubuhnya ya katakan jarinya ya ini. Kenapa? Karena begitu diatur di undang-undang ternyata perusahaan ini angkat tangan. Kenapa dia angkat tangan? Karena dia nggak sanggup ya untuk membayar kompensasi. Kenapa? Karena dia nggak tahu kalau ternyata di aturannya dia harus mengganti. Ujung-ujungnya apa? Ya dia sempat ya nggak muncul di lapangan, yang bingung kasihan orang SAIC-nya, mandornya, ya ujung-ujungnya si pihak keluarga yang merasa dirugikan ya melapor ke teman-teman ya teman-teman di dinas, ujung-ujungnya ya ditemukan ya dicarikan solusinya. Nih kadang-kadang yang saya sering agak sedih ngelihat berapa perusahaan kontraktor ya berapa teman-teman di pelaku industri yang kadang-kadang ya dia taunya mencari profit tapi tidak pernah memikirkan untuk aspek keselamatan. Ini yang harus dipegang teman-teman. Karena saya sering di beberapa teman-teman subkon ya, ini kalian harus bisa menerapkan sistem HSE plan-nya di sini. Ya, oke, saya siap Pak. Sistem untuk HSE plan-nya termasuk sistem SMK 3 konstruksinya. Begitu udah dibuat, diajukan ke manajemen, tiba-tiba apa? Ya ditolak. Gitu ditolak, nah alasannya apa? Budget, anggaran, nggak sesuai spek. Tapi begitu nanti ada sanksinya juga, misalnya mungkin pekerjaan tersebut ya ada menerima katakan insiden, ya sama juga ujung-ujungnya ya kadang-kadang ya ikut mereka banyak dalihnya, ujung-ujungnya apa? Ya tadi ya alibinya macam-macam. Ini yang kadang-kadang saya agak sering dengar di beberapa teman-teman yang kasihannya apa? Kita sebagai pelaku industri ini gitu. Ini untuk sanksinya. Oke, lagi. Next. Nah, untuk ruang lingkup ya, untuk K3 konstruksi dan sarana bangunannya. Ini mungkin saya agak sedikit ke teknisnya. Untuk ruang lingkup K3 konstruksi, untuk di bangunannya, ruang lingkupnya ini kalau konstruksi agak sedikit lebar ya, ini ya. Tuh. Yang pertama, ruang lingkup K3 konstruksi bangunan saya ambil. Di sini ada namanya penggalian ya, atau excavation ya ini. Excavation ini biasanya kalau penggalian lebih banyak di teman-teman biasanya untuk pembuatan katakan saya ambil contoh untuk di migas biasanya untuk pipeline ya, kemudian pemancangan juga ini untuk pre-drillingnya itu, kemudian untuk pondasi ini biasanya kalau di gedung-gedung heavy engineering ya, pemancangan paku bumi, bore pile ya ini, karena nanti kalau pondasi ini biasanya nanti
ruang lingkupnya harus detail, dilihat apa dari sistem pekerjaannya ya, karena pondasi ini rata-rata kita nggak bisa menyamakan ya, kadang-kadang sistem pondasi kita kontur tanah yang ada di Balikpapan sama di daerah lain tuh beda-beda ya. Kenapa? Karena rata-rata Balikpapan ini kondisi tanahnya rata-rata bervariasi. Mungkin kalau mungkin kayak di daerah Jawa, Jakarta rata-rata mereka area pondasinya dia kedalaman berapa, dia udah kokoh ya, tapi biasanya ada yang lebih dalam karena emang mereka biasanya lebih banyak kena dengan apa yang namanya ya lempengan dari gempa ya itu. Tapi kalau di Balikpapan rata-rata kita kedalaman sekian meter itu udah mencukupin karena emang kita tidak tahu ya karena Balikpapan kan masuk Kalimantan bebas dari gempa nih untuk pondasinya. Kemudian pekerjaan konstruksi beton. Konstruksi beton ini kebetulan saya juga ikut di konstruksi beton ya di subkonnya Pertamina ini. Kalau untuk konstruksi beton ini rata-rata dia dari sisi kekuatannya ya. Sambil contoh konstruksi beton ini untuk di spoon pile ya, ini rata-rata dia dari sisi ukurannya, kekuatan tanahnya, agregatnya, materialnya ya, beton yang dipakai, ukuran batunya ya berapa. Ini biasanya nanti pekerjaan tersebut nanti harus sesuai dengan speknya. Siapa yang membuat? Yang buat yang pasti bukan kita sebagai orang safety, sebagai orang HSE. Ini yang membuat adalah dari desain orang dari engineeringnya. Kemudian dari sisi konstruksi baja. Dari sisi konstruksi baja, ini biasanya nanti dari ukurannya apa ya, ukuran bajanya, baja ukuran berapa tulangannya ya ini. Karena nanti di sini masing-masing pekerjaan untuk konstruksi baja dia dilihat nanti ukuran berapa diameter baja yang pas, pekerjaannya, loadnya, apa yang dipakai, ya ini nanti biasanya untuk pengecoran, ya, konstruksi baja. Termasuk nanti dari sistem pembongkaran, ya. Kalau dari sistem pembongkaran ini, kebanyakan sih rata-rata kayak kita masih banyak sistemnya masih sistem manual ya. Pakai apa? Masih tenaga orang. Mungkin kalau di luar negeri udah pakai kren, pakai bola besi itu jatuhkannya. Udah ada yang pakai bom ya. Ini kita sih masih pakai manual aja. Nah, ini kalau pembongkaran ini rata-rata ya orang biasanya cari yang paling praktis saja, penggunaan sumber daya manusia yang orang yang cukup banyak ya rata-rata itu. Nah, ruang lingkupnya dari konstruksi ini. Kemudian ruang lingkupnya dari K3 sarana bangunan, kita yang pertama ada namanya perancah ya. Mungkin kalau teman-teman udah sering lihat ya perancah. Kalau di era sekarang orang nyebutnya namanya scaffolding ya, perancah bangunan. Karena nanti teman-teman yang bagian konstruksi tidak pernah lepas yang namanya perancah. Pasti ini ya. Saya sudah sering ngisi di teman-teman perusahaan migas maupun tambang ya, berapa pekerjaan lingkup dari K3 perancah. Kenapa? Karena nanti kalau kawan-kawan kalau di lingkup K3 perancah, prinsipnya kalau perancah ini teman-teman harus pegangnya 3 aja. Kenapa? Karena perancah ini sifatnya 3, K3 juga, kuat, kokoh, kaku. Ya, K yang pertama kuat. Dari strukturnya, waktu kita desain bangun harus kuat. Ya, dari dia punya materialnya, ya, pijakannya, klem-klemnya, ini kemudian kokoh. Kokoh ini pada saat dipakai, dipijak, dinaikin orang, dia nggak lentur, ya, nggak lentur, dia punya supportnya harus kuat ya. Kemudian kaku yang terakhir, K yang terakhir adalah kaku. K yang terakhir kaku ini pada saat dicek sama teman-teman HSE ya sama inspektornya jangan sampai dia lentur ya. Lentur ini biasanya apa? Teman-teman mungkin ngikatnya yang nggak kuat, maksud di klemnya, sambungan-sambungannya. Ini yang kata-kata ya, saya sih kebanyakan kalau di tenis lebih sering di teman-teman ngisi ini ya untuk perancang. Mungkin kalau teman-teman nanti ada waktu kita bisa bahas pelan-pelan ini. Kemudian plumbing. Plumbing ini biasanya kalau untuk di sipil ya, kemudian plumbing di kerja-kerja bangunan ya ini. Kemudian penanganan bahan. Penanganan bahan ini hati-hati ya. Kadang-kadang mohon maaf banyak teman-teman kita yang nakal, kontraktor-kontraktor nakal yang seharusnya campuran bahannya semennya 1:3 atau banding 2 dicampurnya 1:5. Ujung-ujungnya apa? Materialnya nggak sesuai dengan speknya.
Akhirnya apa? Yang dirugikan adalah orang banyak, masyarakat. Ya ini yang rata-rata saya kalau diajak teman-teman lihat ya apa bahan-bahan bangunan, ngecek ya ini. Karena dulu sempat ada waktu saya di Lampung ya di saat diundang teman-teman ada laporan salah satu pemborongnya ternyata bangunannya nggak sesuai targetnya katanya 5 tahun ternyata baru 1 tahun udah rusak kan ini yang kasihan yang dirugikan apa ya perusahaannya ya itu makanya kalau kita sebagai seorang safety minimal ya kita harus tahu dulu ya untuk penanganan bahannya seperti apa yang sesuai dengan kontraknya itu kemudian sarana yang lain adalah peralatan bangunannya peralatan bangunan ini kalau dikonstruksi rata-rata harus sesuai. Yang pertama, apa yang saya bilang, saya bahas peralatannya satu. Saya ambil contoh untuk sarana bangunan pekerjaan konstruksi yang ada hubungan dengan erection. Erection ini biasanya untuk bangunan workshop. Contohnya apa? Dari dia punya mesin gerinda, mesin bornya, harus sesuai dengan aturannya ya. Kalau mungkin di situ diterapkan harus 3 fase, ya 3 fase. Jangan kita bikinnya 2 fase. Ini. Kemudian apalagi biasanya kalau dari alat-alat hand tool-nya ya, kalau hand tool-nya kita dilarang bikin alat-alat handmade buatan sendiri ya, jangan sampai kita memodif buat sendiri ya. Kemudian apalagi kalau biasanya kalau peralatan bangunannya harus pakai materialnya nggak boleh yang iron, harus pakai yang mungkin dari kuningan, harus tembaga, ya udah harus pakai yang itu. Kenapa? Karena mungkin dia menjaga jangan sampai ada namanya pelantingan, percikan. Ya, ini biasa kalau teman-teman mainnya di oil and gas, biasanya alat-alat kita dilarang pakai yang iron sama iron atau metal to metal. Biasanya kebanyakan kita gunakannya pakai kuningan atau pakai tembaga. Ya ini. Atau mungkin yang lain juga, ya ini yang biasanya sering rata-rata ya sarana bangunannya. Ini masing-masing perusahaan lingkupnya industrinya beda, pasti juga beda dia punya peraturan. Tapi buat bekal kawan-kawan minimal udah punya dasar dari sekarang. Jadi kalau mungkin kalau di mainnya kita di lingkupnya di luar industri, contoh mungkin kayak level di kampung umum, mungkin ya alatnya seadanya aja. Tapi kalau teman-teman udah mainnya di industri yang udah agak sedikit strength, safety-nya mungkin harus ikut aturannya dia. Atau yang lebih strength lagi, kayak di level tambang, migas, atau yang lainnya mungkin harus ikut ya. Kadang banyak yang sering nih teman-teman ya, mohon maaf kadang ya diabaikan, ini yang sering ya. Saya kemarin sempat kena tegur sama salah satu teman-teman di kontraktor, ya berapa temuan alat-alat kami itu ditemukan ya substandar, ya ini yang dapat peralatan bangunan. Oke, lanjut lagi. Ini ini suaranya agak bocor nih, ada suara orang masuk nih. Ya. Oke ya, lanjut lagi. Next. Oke, nah ini biasanya untuk kebutuhan pekerjaannya ya. Ini bahan bangunan juga sama ya. Bahan bangunan ini biasanya nih perangkat-perangkat bangunannya ya. Instalasi pesawat. Instalasi pesawat ini biasanya nanti kalau hubungan dengan pekerjaan pengangkatan ya. Mungkin kalau di teman-teman di main di perusahaan besar harus pakai inspeksinya dari pihak ketiga. Tidak boleh dari internal ya. Ini ya rata-rata untuk konstruksinya. Kemudian pekerjanya juga sama ya dari sisi kompetensi. Kemudian ada lagi namanya proses konstruksi ya. Kemudian nanti ada namanya penerapan teknologi. Nah, kalau penerapan teknologi ini biasanya masing-masing di subkon atau kontraktor dia punya jargon-jargon sendiri ya. Dia udah punya alat yang pasti alat-alatnya tersebut dia udah meyakinkan ke ownernya. Ini yang kadang-kadang di beberapa yang pernah saya masuk rata-rata alatnya sih beda-beda ya dari masing-masing pabrikan ya, tapi tujuannya sama ini. Oke, nextnya. Lanjut lagi. Nah, apa aja kalau untuk instalasi peralatan yang digunakan? Biasanya kalau untuk instalasi peralatan yang digunakan, kalau untuk pekerjaan ambil contoh, pekerjaan penggalian, ini ada perancah ya, yang tadi kita bilang namanya scaffolding, tangga kerja. Ini kalau teman-teman biasanya untuk pekerjaan di plumbing ya, pemasangan struktur yang tidak bisa dijangkau oleh orang. Kemudian yang menggunakan penggalian pakai alat ya, pakai
eskavator, pakai backhoe, ya, termasuk juga untuk holdingnya kita bisa pakai kendaraan, ya, berupa truk, ya, ini untuk penggalian. Kalau untuk pekerjaan beton, biasanya kita pakai perancang kerja, ini yang sifatnya model hampir sama dengan perancang, ya. Kemudian ada lagi perancang bangunan juga, ada pakai kren, ya. Ini biasanya kalau yang model pekerjaan beton ini yang paling baik ini, ya. Kalau teman-teman lihat yang sekarang ini rata-rata di perluasan kilang ini banyak pakainya tower crane, ya, ini. Kemudian vibro, ini biasanya untuk pekerjaan jalan tol, ya, pekerjaan tol Samarinda Balikpapan, ya. Karena memang kita tahu konstruksi yang saya beberapa waktu lalu ke teman-teman di perusahaan Wika, Waskita, Utama Karya, rata-rata kontur konstruksi di area dari kilo 35, ya, sebelum Simpang Samboja ke bawah arah ke Balikpapan itu rata-rata tanahnya banyak tanah bergerak. Jadi mereka keluarnya begitu udah pasang support, pasang penyangga, ya, kemudian coran semennya dikeringkan kurang lebih 2 sampai 3 minggu, nggak lama dia punya struktur bangunnya turun. Nggak lama apa, begitu diambil sampelnya ternyata di area daerah kilo, ya, dari 30 sampai ke bawah itu rata-rata dia kebanyakan pasir hidup, ya, otomatis pekerjaannya jadi terhambat, membutuhkan durasinya jadi panjang. Ini yang rata-rata dipadatkan, tiba-tiba ada badan jalan itu turun. Kemudian pekerjaan baja, ya, untuk perancang kerja hampir sama, pakai tower dia sama, kren, ya, mesin las. Mesin las ini, ya, ini yang sering rata-rata, ya. Biasanya nanti ini hubungan dengan pekerjaan untuk di ini hand and power tool-nya, ya, harus sesuai, ya, dari lasnya berapa dia punya kekuatan KPA-nya, alat bor, ya, ini masuk kategori di alat untuk hand and power tool-nya, pembongkaran juga sama, yang keempat, ya, pakai alat-alat pesawat angkat angkut, ya. Jadi kalau teman-teman bilang pesawat angkat angkut ini termasuk bagian support untuk pekerjaan di construction, ekskavator juga, shovel, dozer, ya, sama loader. Karena ini dia masuknya adalah di kategori untuk di support juga. Ini itu. Lanjut lagi. Nah, untuk ruang lingkupnya, ya, untuk ruang lingkup inspeksinya secara sistematik dari fisik, ya, atau suatu konstruksi. Biasanya nanti inspeksinya dari sistem konstruksi apa yang dicek yang pertama inspeksinya. Yang untuk syarat-syarat ketiganya, yang pertama ada namanya sumber bahaya. Sumber bahaya ini kita nggak bisa prediksi, ya. Rata-rata sumber bahaya itu bisa dari, kan bahaya itu biasanya ada 3, ya, dari orang, kemudian dari alat, ataupun dari lingkungan. Ya, ini yang rata-rata ini. Kemudian penyebab kecelakaan. Penyebab kecelakaan ini rata-rata ya bisa juga dari orang, alat, ya, ini, ataupun juga dari lingkungan juga. Dan kebanyakan sih rata-rata adalah orang. Apa kalau orang ini, Pak? Rata-rata adalah attitude-nya, Pak, perilaku, ya, kultur. Kawan-kawan nanti kalau udah masuk tipe yang konstruksi atau yang lainnya harus tahan mental, ya, harus tahan, harus sabar. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang notabene mungkin minim tentang pengetahuan di K3-nya. Kemudian efeknya, ya, efek atau akibat kecelakaan, paparannya. Ini biasanya nanti dari dia punya status, ya, apakah dia masuk kategori masih minor, medium atau major, ya, masih statusnya first aid, ya, kemudian RWDC-nya kah atau lost time, kemudian upaya penanggulangan kecelakaan, ya, termasuk APD yang dibutuhkan juga sama, ya, nih. Nah, yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan ini adalah kondisi bangunan. Ini biasa kalau untuk di konstruksi, ya. Kemudian bahan-bahannya tidak boleh ada yang cacat atau rusak. Kalau udah cacat gini, ini untuk note aja, jangan sekali-sekali teman-teman memaksakan untuk digunakan. Karena nanti ini biasanya nanti efeknya lambat laun akan terjadi failure. Kemudian syarat yang digunakan, biasanya ini syarat prosedur yang harus ada inspek. Kemudian sudah ada pengaman, ya, ini biasanya kalau untuk inspeksinya nih, ini kalau untuk pekerjaan rata-rata. Kemudian dilakukan seminggu sekali. Kalau di beberapa konstruksi biasanya yang saya bilang di awal ada namanya manajemen review, manajemen walkthrough, ya, keliling gabungan dari masing-masing servis. Kemudian checklist. Checklist ini bisa jadi pemeriksaan bahan sebelum digunakan, ya, atau bahan-bahan dipakai. Kalau di konstruksi itu kita biasanya
ada untuk pemeriksaan ya, pengecekan di lapangan. Kemudian nextnya lagi. Nah, ini udah selesai nih, ini kalau untuk next lagi ya sini. Next lagi aja. Oke. Yang balik lagi, balik. Oh, baik, oke. Lagi. Mas balik lagi. Kok balik? Next lagi, next. Terus lagi. Oke, ini lagi. Ya, karakteristik kegiatan untuk di proyek konstruksi ya. Jadi kalau kita bicara di konstruksi yang dengan proyek, yang pertama adalah memiliki masa kerja terbatas. Jadi memang kalau di proyek itu satu, durasi kerjanya terbatas. Ada yang mungkin paling cepat setahun, ada yang paling cepat 2 tahun. Makanya kalau di aturan undang-undang, kalau tenaga kerja kurang dari 100 orang, pekerjaan ini mengandung resiko mungkin minor atau medium, dia harus ada namanya ahli muda konstruksi. Kalau udah di atas 100, dia wajib harus ada utama. Ini yang sifatnya untuk kegiatan proyek. Kemudian tenaga kerjanya harus banyak, ya. Kemudian melibatkan banyak tenaga kerja kasar. Rata-rata memang terus terang kalau proyek ini banyak tenaga kerja kasar, ya itu. Kemudian intensitasnya kerja tinggi. Apa yang dimaksud dengan intensitas ini? Karena nanti di sini manajemen ini biasanya apa? Melakukan ya observasi. Ini karena kalau di konstruksi rata-rata kebanyakan apa? High pressure-nya apa? Tekanan. Ya, tekanan dari owner, tekanan dari masing-masing service, ya, ini rata-rata nih. Kalau udah ini yang kebanyakan teman-teman. Makanya di konstruksi ini kalau untuk di manajemen wajib dia ada namanya minimal recovery. Ya, jadi kalau orang kerja di proyek itu jangan dibilang nggak ada istirahatnya, wajib harus ada istirahatnya. Di awal juga saya kemarin waktu ikut teman-teman dibilang nggak ada istirahatnya. Ya saya batin aja, ini kok kerjanya kok kayak gini, kok nggak ada istirahatnya. Nah lama di review ada istirahat ya untuk di hari Minggu ya itu untuk istirahat recovery. Ini minimal ada recovery juga. Kemudian bersifat multidisiplin. Multidisiplin ini karena dia sifatnya ini kerja target, jangan sampai molor, kemudian jam kerjanya otomatis lebih panjang ya itu. Kemudian peralatan pekerjaan digunakan juga harus alat-alat yang memadai ya, harus minimal standar. Kemudian mobilisasinya tinggi, peralatan ya termasuk materialnya. Kemudian pengawasan ini hampir semua mulai dari orang, alat, pekerjaan ini harus memerlukan pengawasan. Makanya kalau di lapangan kalau sudah di atas 25 orang wajib harus ada namanya K3 konstruksi untuk HSE-nya. Ya ini bukan K3 konstruksi, tapi untuk di HSE-nya harus ada pengawasan itu. Oke, next. Nah, ini kalau untuk bahaya-bahaya, mungkin teman-teman sudah sering paham ya, jenis-jenis bahaya di konstruksi. Ada bahaya fisik. Bahaya fisik ini rata-rata ya pasti ada bising, getaran, panas, ya. Ada sifatnya mungkin apalagi ya dari sistem pencahayaannya juga sama. Kemudian bahaya kimikal, ya. Kalau ini hubungan dengan teman-teman hubungan bahan-bahan kimia. Electrical hazard, ini biasanya teman-teman yang hubungan dengan alat-alat elektrikal ya karena sifatnya elektrikal ini ya satu ada namanya electrification sama electrification ya ini. Kemudian mechanical hazard ini biasanya barang-barang yang sifatnya bergerak ya kayak mungkin penggerak mekanikal ya mechanical hazard. Kemudian physiological hazard ini biasanya dari orang ya bahaya psikologis. Contoh apa? Fatigue ya ini. Kemudian apalagi ergonomiknya juga sama ya ini bahaya fisik, aturan kerja, jam kerja, hubungan kerja, kemudian biological hazard, ini menyangkut masalah ini ya area tempat kerja. Biasanya kalau area tempat kerja mungkin area tersebut mungkin banyak ya contoh ada ularnya atau mungkin tawon ya atau mungkin binatang-binatang ini termasuk ya karena nanti biological hazard ini termasuk bagiannya. Rata-rata sih kalau di lapang tuh banyak ya tawon ya ular ya ini atau yang lainnya. Kemudian ergonomik ini hampir sama ya sebenarnya kayak physiological cuma ini lebih banyak ini adalah tempat kerja ya. Jadi jangan sampai teman-teman
pekerjaan disesuaikan dengan ya alat, tapi kalau bisa alatnya sesuai dengan pekerjaan itu. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, ini. Kemudian unsur yang terkait ya, rata-rata unsur yang terkait ini rata-rata di prekonstruksi ada pemilik proyek, ini biasanya owner. Kemudian ada instansi teknis, ini biasanya dari orang-orang dari dinas, masyarakat ya, ini biasanya dari masyarakat yang terlibat. Kemudian supplier, ini tenaga kerja subkon, ini biasanya subkon yang ikut, pekerja proyek ya, ini pekerjaan biasanya orang-orang yang ikut di tenaga kerja subkon, subkontraktornya termasuk dari kontraktor. Ini biasanya rata-rata untuk di konstruksi. Nextnya lagi. Nah, oke, kita masuk ke tahap SMK 3 konstruksi. Untuk di tahap SMK 3 konstruksi, di sini ada namanya rancangan konsepsial ya, atau survei dan investigasi. Ini biasanya nanti rancangan di awal ya, dari draftnya ya, survei di tempatnya, ini masuk kategori di prakonstruksi. Kemudian ada lagi namanya DED, Detail Engineering Design. Detail engineering ini biasanya nanti detail rancang bangunnya, tempatnya, plannya, ya areanya, kemudian dokumen pemilihan penyedia jasa. Ini biasanya nanti untuk bagian-bagian dari penyedia jasa. Kemudian ada tahap pemilihan penyedia barang jasa atau procurement-nya. Kemudian ada lagi tahap pelaksana konstruksi dan tahap penyerahan hasil akhir. Di sini nanti dari SMK 3 konstruksi ini semua pasti akan melalui proses ini ya, untuk tahap-tahapnya itu. Lanjut lagi. Oke, ini dia aja, di skip aja nih. Ini untuk aspek ketiganya. Nah, ini beberapa accident untuk prevention program. Biasanya nanti kalau program pelatihan kecelakaan di konstruksi, yang pertama safety design, hampir sama dengan DID ya. Kemudian hazard identification, kemudian pengendalian ya dari engineering, human ya, humannya, kemudian administration, penanggulangan respon sistem, prasarana sama rehatnya itu. Oke, nextnya. Nah, di sini nanti ada namanya pra-insiden, kemudian insiden, sama eksiden. Lanjut. Nah, kalau untuk di K3 konstruksi itu sendiri, yang pasti kita ada namanya safety engineering. Mungkin kalau teman-teman nanti udah minat masuk ke safety engineering, ini lebih banyak teman-teman lebih banyak konsen adalah membuat, mendesain. Kira-kira kalau lihat di lapangan, kira-kira safety engineering apa yang perlu pas ya. Contoh, kalau untuk membuat suatu anjungan platform ya biasanya harus ada handrail, kemudian apalagi kira-kira dibutuhkan untuk prasarananya, mungkin dari struktur pijakannya ya. Kemudian nanti ada construction safety-nya juga sama ya. Ini nanti dari sisi konstruksinya, kemudian dari personal safety-nya, ini masuknya semua jadi satu ya untuk ke personal safety. Next-nya. Nah, untuk tahap pengelolaan, untuk K3-nya nanti ada tahap kegiatan. Di sini ada namanya tahap pertama, conceptual engineering. Kemudian yang kedua ada tahap basic engineering, tahap detail engineering. Kemudian yang keempat ada tahap equipment. Yang kelima ada tahap commissioning. Ini biasanya commissioning plus sama untuk startup-nya. Ada untuk operation ya. Oke, di tahap untuk konsepnya engineering-nya yang pertama. Lagi Mas, next. Di sini nanti ada aspek keselamatan. Nah, di sini kalau untuk aspek keselamatan, ya ini nanti yang dibahas, yang dipertimbangkan adalah safety review-nya. Ya, safety review ini nanti untuk melihat hasil akhirnya termasuk review-nya. AMDAL ini penting karena AMDAL ini menyangkut masalah proses untuk perasa pembangunan sama pascanya. Oke, lagi. Yang kedua, analisa keselamatan terhadap rancangan proyek. Ya, ini biasanya nanti tahap untuk basic engineering. Ini nanti biasanya dari teman-teman dari engineering, ya. Kemudian yang ketiganya, next. Nah, ini
dilakukannya untuk data engineering, analisa keselamatan, ya ini biasanya lebih rinci. Apa yang dibahas dari sisi HAZOP, ya hazard operability. Kemudian nanti dari analisisnya dari teman-teman. Kemudian dari sisi kuantitatif, ya, karena nanti sini masing-masing dari konstruksi biasanya nanti pasti ada namanya HAZOP. Kalau kita mungkin lebih banyak ke PSM-nya ya, proses safety manajemennya seperti apa, gitu. Oke, next lagi. Kemudian penerapan ketiganya ya dalam sifat kegiatan fisik konstruksinya. Apa aja sini yang dibahas? Yang pertama ada CSMS-nya. Ini syarat wajib karena jantungnya di HSE itu adalah CSMS ya untuk melihat perusahaan itu sehat atau enggaknya. Kemudian safety audit ya. Kemudian setelah itu safety review-nya ya. Safety audit ini nanti beberapa audit temuan ya itu biasanya nanti auditnya dari internal maupun dari eksternal, masuk nanti dari safety review-nya. Kemudian next-nya lagi. Nah, untuk yang kelima di commissioning, sebelum fasilitas dijalankan, konstruksi dinyatakan komplit, apa yang harus dilakukan? Yang pertama ada namanya pre-startup. Ini biasanya pre-startup ini ya pengecekan langsung sebelum unit itu katakan dilakukan percobaan ya itu. Kemudian lagi ada namanya safety inspection. Safety inspection nanti sebelum juga sama dicek di kelengkapan di alat-alat untuk pekerjaan tersebut. Karena nanti kalau dalam suatu fasilitas pasti nanti ada yang namanya commissioning ya. Nah, saya sedikit cerita di beberapa pengalaman ada beberapa perusahaan yang sebelumnya kaget tidak biasa main di perusahaan yang konsepnya K3-nya lebih komplit, tiba-tiba nyerah angkat bendera putih. Kenapa? Karena waktu di awal dia menang tender tidak dilakukan commissioning, jadi langsung masuk ke dalam tiba-tiba langsung dikembalikan alat tersebut. Ini yang kadang ya sering terjadi di teman-teman di lapangan. Oke, next-nya lagi. Kemudian penerapannya ya K3 adalah operasional safety. Ini biasanya nanti yang ada hubungannya rata-rata untuk di tingkat pabrik, industri umum, jasa. Ya ini biasanya nanti untuk operasi maintenance nanti udah mainnya kalau dalam suatu konstruksi udah berjalan, udah normal ya. Itu udah sifatnya udah di production lah namanya itu. Kemudian next-nya lagi. Nah, untuk pendekatannya, biasanya pendekatannya yang pertama secara K3 ya ini biasanya ketentuan dari aturan undang-undang ya karena nanti sini biasanya nanti kita biasanya ada rule-nya ya dari undang-undang yang berlaku. Pendekatan ekonomi ini biasanya nanti lebih banyak ya ke yang mencegah adanya kerugian. Yang pasti ini Pak produksi ini yang diutamakan di sini. Kemudian pendekatan kemanusiaan ini biasanya sosialisasi ya ini termasuk nanti dari sisi apalagi ya dari sisi dia untuk penanganannya, kemudian kompensasinya ya, termasuk juga nanti asuransinya ya. Ini lanjut lagi. Nah, ini biasanya nanti kalau dikonstruksi rata-rata ini skip aja Mas sudah ini tadi. Nah, ini biasanya kalau untuk pencegahan kecelakaan. Kalau untuk pencegahan kecelakaan untuk safety approach-nya secara umumnya nanti ada dari sistem admin prosedur. Di admin prosedur nanti secara admin ya, mulai dari standarisasinya, SOP-nya, kemudian di bawahnya ada lagi human control, pengendaliannya. Pengendalian misalnya dari orang, ini biasanya nanti kalau di level konstruksi, ya saya ambil contoh di proyek, ini biasanya nanti ada model kayak pelatihan, training, induction-nya ya. Kemudian nanti dari engineering control, ini nanti biasanya dari desain engineering yang dipakai ya itu. Lanjut lagi. Nah, kalau untuk manusia juga sama ya. Kalau untuk faktor manusia, ini biasanya yang pasti kalau untuk manusia sangat dominan yang untuk dilakukan konstruksi karena memang kita sebagai pelaku pekerja ini faktor manusia paling sering ya terjadi. Heterogen ini rata-rata ya dari orang-orangnya kumpulnya orang-orang dari masing-masing budaya, tingkat skill, edukasi ya. Nah, kalau untuk yang di teknis, next lagi.
Next, ya kalau teknis ini biasanya berkaitan dengan kegiatan proyek, ya, biasanya penggunaan peralatan, ya. Kebanyakan ya, kalau di teknis ini, kalau untuk di proyek, di teknis konstruksi rata-rata harus ada tagging, ya, pembangunan, ya, masuk pengangkutan. Nah, biasanya kalau nanti di kondisi teknisnya metode kerja berbeda, biasanya nanti ini dianggap, alat tersebut dianggap sebagai substandar. Itu, ini biasanya kalau teknis. Ini yang kadang-kadang banyak teman-teman di konstruksi ini yang sering terlewatkan, ya. Kalau justru ini yang penting buat teman-teman. Oke. Next lagi. Nah, bagaimana untuk pencegahannya buat di tenaga kerja? Yang pasti pemilihan tenaga kerja, ini seleksi, ya, dilihat dari skillnya, ya, dari dia punya apalagi pengalaman. Kemudian pelatihan, ini biasanya kita melakukan pembekalan dulu ya buat kawan-kawan. Kemudian pembinaan nih buat teman-teman HSE, teman-teman engineering. Kemudian nanti di sini ada untuk melakukan evaluasi setelah kegiatan. Di sini nanti biasanya nanti evaluasi kegiatan konstruksi tersebut berjalan. Ini biasanya kalau untuk penekanannya ke orang ya atau ke pekerja. Lanjut lagi. Nah, untuk lanjutannya lagi, untuk pencegahan faktor teknisnya harus ada planning. Kenapa planning harus penting? Karena ini menyangkut masalah hasil ya ini. Kemudian masalah maintenance, ya maintenance ini penting. Checklist ya, ini untuk di konstruksinya karena nanti masuknya ke manajemen. Kemudian pengawasan dan pengujian ini biasanya dari surat keterangan ya yang dilampirkan. Kalau buat teman-teman nanti surat K3 minimal harus dikumpulkan ada datanya. Kemudian manajemen mutu ini biasanya nanti teman-teman K3 harus sinergi dengan orang-orang ya, orang-orang katakan orang Enviro, kemudian orang-orang dari QC ya, ini untuk faktor teknisnya. Oke, lagi. Ini kalau untuk identifikasi ya nih ya. Nih. Kayaknya nih skip aja Mas nih, tadi sudah sampai skip aja yang ini. Skip aja ada. Sama kok tadi yang dari awal tadi. Nah itu. Ini juga sama nih. Nah ini ya. Oke, untuk elemen program K3 proyek kayaknya nggak beda jauh nih. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman.